Profil anggota DPRD Kabupaten Tanggamus periode 2019-2024. Helmi, anggota DPRD Kabupaten Tanggamus periode 2019-2024, Partai PKB, Dapil 2. Nama saya Helmi, nama lengkapnya dikenal kita sebagai Kepala Adat di Kepala Belayu. Nama lengkapnya Helmi Belar Dalom Sagorayu. Saya mempunyai istri yang bernama Endang Sumri, berasal dari Sukamaju, Kecamatan Kedondong. Alhamdulillah kami mempunyai 4 anak laki-laki semua. Yang pertama yang paling tua adalah Hendra Gunawan, dan yang kedua yang bernama Herawansyah, yang ketiga namanya Dahnial, yang terakhir anak yang paling busuk namanya Dahnial, namanya Rusdan. Lengkapnya alhamdulillah sudah mempunyai 3 cucu. Baik, cerita awalnya, sebelum menjadi dewan, alhamdulillah saya dari tahun 98 pernah menjabat kepala pekon sampai 2 periode sampai 2014. Setelah itu dilanjut oleh istri yang jadi kepala pekon Payung. Alhamdulillah juga pada tahun 2019 kemarin udah PJ, dan juga saya beralih untuk diajukan masyarakat untuk mencalonkan sebagai dewan di Kabupaten Tanggamus di Dapil 2, Kecamatan Kota Agung Barat, Kota Agung Pusat, Agung Timur, Wonosobo. Ini alhamdulillah dari Partai PKB juga saya diusung dari Partai PKB di dapil saya. Alhamdulillah PKB dapat 2 kursi dari 6 dapil ini. Yang pertama kali mengingat di wilayah Payung ini sampai ke Kalimbering itu adalah pembuangan sampah Kabupaten Tanggamus, bahkan dari Tuang Padang sampai Gigistik, Wonosobo, buang sampahnya di Kalimbering. Sebelum saya
mendapat omongan dari masyarakat, saya sudah berjuang juga untuk menghadap kepala dinas PU. Mohon walaupun tidak dibangun semua secara menyeluruh, tolong untuk direalisasikan untuk jalan-jalan yang masuk ke wilayah sampai Kalimbering yang berlobang itu tolong direhab. Jadi atas harap sebelum itu ada omongan masyarakat, apakah dalam ini selama ini keluar masuk ngantor ini, apakah jalan ini nggak terlihat sama dalam bahwa jalan ini berlobang. Alhamdulillah saya sudah perjuangkan jawaban dari Kadis PU pada saat itu untuk rehab jalan ini, mudah-mudahan terrealisasi untuk tahun ini. Itu kunci pertama, karena saya tiap hari berlalu lalang turun ke Kota Agung. Di samping juga saya memperhatikan di wilayah-wilayah yang lain. Kayak tempo hari saya pernah juga setiap hari libur saya tuh turun ke masyarakat untuk menjelajahi wilayah-wilayah yang terisolir seperti daerah Waipanas. Jalannya sudah sangat rusak sekali, belum ada perhatian dari pemerintah. Jadi saya tidak bisa berbuat banyak, hanya saya bisa untuk mengusulkan juga. Yang penting masyarakat yang dari bawah membuat proposal, nanti saya juga walaupun tidak duduk di Komisi 3 untuk tapi ada kawan saya juga yang satu partai di Komisi 3. Mungkin saya bisa titip dengan mereka untuk di wilayah Dapil 2 supaya jangan sampai di wilayah saya ini dibeda-bedakan dengan wilayah yang lain, karena kita ini ruang lingkup satu Kabupaten Tenggamus. Kalau dibeda-bedakan dengan wilayah lain, nah itu akan mempunyai dampak dewannya, bahwa berarti dewannya tidak bekerja gitu. Jadi atas harapan masyarakat itu tadi, setiap Sabtu Minggu saya tetap menyelusuri di waktu hari libur ke masyarakat. Harapan saya gini, satu, karena saya juga udah sering menyoal juga yang kayak papan nama yang ada di kantor dewan. Karena di wilayah kita ini adalah Lampung Sebatin. Karena Lampung ini ada dua, Lampung Pepadun, Lampung Sebatin. Kami ini termasuk di wilayah Tenggamus ini Lampung Sebatin. Kenapa logo itu sampai 9? Seharusnya kan 7. Nah, jadi itu kan akan menimbulkan konflik di logo Seger Kabupaten Tenggamus ini. Karena seharusnya kan 7, kok itu ada 9. Setelah kami baca itu adalah punya Lampung Pepadun. Jadi harapan kami ya masalah adat istiadat itu supaya pemerintah daerah bisa untuk memperbandingkan lah. Sebagai contoh wilayah daerah Wekanan sana yang Lampung Pepadun itu tadi, silakan mereka pakai yang punya mereka. Kenapa kami yang di Tenggamus ini yang Sebatin ini kok diikut sertakan pakaian mereka, sedangkan pakaian kami bukan sedemikian. Dan juga harapan kami sebagai kepala adat sekaligus di dewan untuk seni budaya kita Lampung ini, yang mobil khusus yang di Lampung pesisir ini, supaya ada perhatian dari pemerintah. Nah, dulu saya juga pernah membina di wilayah Negeri Ratu ini, itu mempunyai sanggar, sanggar seni budaya Lampung. Tapi karena pengurus-pengurusnya ini udah banyak keluar dan juga sudah banyak PT di Jawa, jadi akhirnya sekarang ini harapan saya untuk ke depan di Kabupaten Tenggamus ini, masalah adat istiadat Lampung ini dan seni budayanya, supaya ada harapan kami supaya pemerintah untuk
perhatikan ya. Ceritanya sih tadinya nggak mau sih bapaknya, tapi ada yang nyusulin, katanya udah nyalur kepala pokon aja, kata orang kampung-kampung sini. Ya udah kalau kamu orang ngedukung, ya nggak apa-apa, saya mau. Ya udah, ya itulah terusnya nih itu dia apa, mau dia jadi kepala pokon. Ya alhamdulillah udah 2 kali periode kan dia. Dulu mah 7 tahun apa 4 tahun, 7 tahun dulu ya. 2 kali dia. Habis itu udah dia nggak bisa nyalon lagi kan, udah bisa. Udah Pak, suruh ibunya aja. Saya nggak mau lah, saya nggak bisa apa-apa, saya gitu ya. Enggak Bu, udah bismillah aja katanya, nggak ada yang ini katanya di pokon ini kayaknya selain ibu katanya pilih-pilihan kami orang ini katanya. Ya si kamu orang ngebantu mas, ya saya ngebantu dukung katanya gitu. Nah ya udah kalau gitu saya siap katanya. Ya alhamdulillah saya juga dapet gitu waktu itu jadi kepala pokon. Cuma 1 kali aja. Iya, seperiode orang ini juga disuruh juga, tapi saya nggak mau karena bapak nggak usah lah katanya. Udah saya udah duduk di dewan katanya, udah biarin dia orang aja dulu katanya itu, biar gantian, biar tahu katanya. Iya, kadang-kadang kebun kopi dia ini kates gitu ya. Sambil bisnis kalau musim tuh beli duren gitu ya. Jual beli duren di sini-sini aja. Hasil kebun itu kalau kesukaan dia sih ini apa, sayur asem ya sama rampai, panggang ikan. Kalau enggak ini apa, pepesnya gitu, ikan. Ceritanya sih mau nyalon ini gitu ya. Ya tadinya juga nggak saya ibu kasih, kita usahalah kata ibu. Saya udah gini gimana lah, udah katanya saya nekat aja kata dia gitu. Saya ini bukan apa-apa, mau majuin ini pokon-pokon kita ini katanya. Kalau ada orang dalamnya kan enak gitu, kalau nggak ada orang dalam mah katanya agak susah katanya dia gitu. Saya ini bukan apa-apa, mau gituin masyarakat di sini kan lengkap semuanya lah sebagai Kota Agung Barat kata dia. Ya mudah-mudahan saya katanya walaupun nggak bisa juga, walaupun ini juga saya usahain gitu kata dia. Ya udah kan saya nggak apa-apa kalau gitu, tapi bener-bener lah jadi anggota dewan yang baik ya kata dia. Ya kata dia, ya kata saya gitu, kalau udah udah anggota dewan ini ya ngeliatin masyarakat kita ini kata yang nggak tahu yang miskin apa harus diperhatiin saya, dan lagi kita ngurusin dia yang jalan-jalan yang rusak itu kata saya harus dibangun kata yang lebih ini kata yang dilihat masyarakat saya. Pokoknya ada yang masyarakat apa itu, laporan masyarakat itu langsung cepat ditanggapin gitu ya, begitu, jangan kita dilalaiin terus gimana caranya kata saya.